Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan gurame, ikan cempedak. Yang hadirnya lumayan rame, tapi jawab salamnya kurang kompak. Maklum ustadznya sudah suaranya agak serak-serak becek. Bukan basah lagi ini, muter-muter. Alhamdulillah malam ini ada di Masjid Al-Ikhlas. Mohon maaf kalau suaranya sudah mulai agak berkurang ini Pak Ketua. Namanya juga suara sisa, Isra Mi'raj muter-muter, dan malam ini saya bersyukur bisa di Masjid Al-Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-isra wal mi'raj ayatun min ayatillah wa ja'ala bil isra wal mi'raj amarna bi iqamatis salat fi kulli yaumin wa laylatin wa ja'ala as-salata ruknan min arkanil Islam. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nusalli wa nusallimu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin وهو خير الأمين وهو رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأمته وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para ayah yang Ustaz muliakan, bunda sayang yang Ustaz cintai, semua yang hadir malam ini, siapapun yang telah mengaku beriman, kata Allah, buktikan imanmu dengan meningkatkan kualitas takwa di hadapan Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini melainkan pastikan mati dalam kondisi muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Atau kama qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, lagi dan lagi kata Allah, tingkatkan takwamu di hadapan Allah dan persiapkan bekal esok hari untuk pulang menghadap kepadanya. Tidak ada bekal yang terbaik melainkan ketakwaan di hadapan Allah. Ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti dengan apapun yang kalian perbuat di muka bumi. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wa shadaqa rasulillahil karim, benar pula baginda Rasul dengan semua sabdanya. Wa nahnu insyaallahu minasyahidin wasyakirin wattabi'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tabi'un ayyuhal hadirun yang sangat Ustaz muliakan, Ustaz hormati, segenap keluarga besar jamaah Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Waidadi, Kecamatan Sukarame. Mohon maaf yang besar tak sebut gelarnya, yang kecil pun tak disebut namanya.
Yang pasti segenap Bapak Ibu yang hadir pada malam ini semuanya insya Allah dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Spesial mohon izin saya menyapa pertama pengurus Masjid Al-Ikhlas, beliau Pak Haji Abu Sufyan beserta dengan pengurusnya, penasehatnya. Mohon doa dan tolong diaminkan semoga pengurus masjid istiqomah ngurusin masjid. Karena ngurusin masjid ini bukan perkara kecil Bapak Ibu. Capek iya, dapat pujian enggak. Kalau salah dan keliru dihina iya. Jadi pengurus masjid ini harus tebal kuping, tebal pipi Pak Abu Sofyan. Ya kan? Betul apa betul? Jangan gampang putus asa, jangan gampang ngedrop, jangan gampang kesinggung. Jamaah itu macam-macam Pak. Ada yang dia nggak banyak ngomong tapi nyumbang, ada yang banyak ngomong tapi nggak nyumbang. Nah, ini kira-kira kita yang hadir malam mana kira-kira yang hadir malam ini? Mudah-mudahan ini mah yang ngomong yang nyumbang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua pengurus masjid yang terlibat Allah bangunkan rumah di surga. Man bana masjidan fil ardi faqad banallaha baitan fil jannah. Siapa yang bangun rumah Allah di muka bumi ini walaupun hanya sebesar sangkar burung katanya ataupun lebih kecil daripada itu, hakikatnya dia sedang membangun istana di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang ngurusin, yang jamaahnya semua mendapatkan pahala di hadapan Allah, dibangunkan rumah di surganya nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Begitupun juga yang sangat saya hormati dari wakil Ibu Wali Kota yang diwakili oleh Bapak Ketua Lingkungan. Betul. Oh, Sekretaris Kelurahan hadir pada hari ini. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan Allah berkahi pekerjaan dan aktivitas Bapak, termasuk jabatannya mendapatkan barokah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Begitupun yang sangat saya takzimi, saya muliakan hadir malam ini, Masya Allah, Gurunda, guru saya, dosen saya, guru kita semua. Beliau Dr. Haji Muhammad Zaki MAG. Alhamdulillah hadir pada malam ini. Saya ini Bapak Ibu 2 semester dapat ilmu hadis dari beliau. Jadi kalau saya seperti ini hari ini karena barokah ilmu dari beliau juga. Alhamdulillah. Mohon izin Ustaz Zaki, saya pada malam ini didaulat dan diminta oleh jamaah menyampaikan sedikit ilmu yang saya miliki. Kalau beliau kan sudah rutin ya Pak, tiap hari Sabtu subuh kajian di masjid ini. Nah, sebetulnya ilmunya lebih besar daripada saya beliau. Cuman malam ini saya mungkin diberikan takdir oleh Allah berbagi ilmu dengan Bapak Ibu semua yang hadir pada malam ini. Kita doakan semoga beliau sehat selalu, barokah usianya, manfaat ilmunya, termasuk juga istiqomah dalam mengajar kita selaku murid-muridnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Abu Sufyan ngundang saya peringatan Isra Mi'raj ini Bapak Ibu mulainya jam 8:30 sampai jam 9:30. Sekarang sudah jam 9 lebih 10 menit. Jadi 9:30 kurang 20 menit. Jadi insya Allah tinggal 20 menit lagi waktu yang saya miliki. Mudah-mudahan ikan sepat, ikan gabus makin cepat makin bagus. Karena saya tahu yang datang malam ini kebanyakan sudah 50 tahun ke atas. Kalau duduk kelamaan bekser, dikit-dikit kencing, dikit-dikit kencing, katanya kan. Nah, oleh karena apalagi besok itu hari Selasa, bukan hari libur. Saya paham ibu-ibu kalau bukan libur itu pasti malamnya gemetar nyiapin bekal anaknya mau sekolah. Betul apa betul? Nah, maka insya Allah sabar-sabar bentar Bapak Ibu. Semoga mudah-mudahan kita nggak larut malam. Karena Isra Mi'raj peringatan ini hakikatnya adalah ngingetin kita sholat. Saya pernah ceramah di Pardasuka Bapak Ibu. Ceramah Isra Mi'raj. Yang ceramahnya 3 orang.
Mulai jam 9, jam 1 baru kelar Pak Haji. Ngomongin sholat 3 ustadz itu. Jam 1 baru kelar, besok paginya cerita pengurusnya, Pak Ustadz alhamdulillah katanya. Meriah Isra Mi'rajnya sampai jam 1 malam mereka puas. Cuman sayang subuhnya bablas. Nah, ini kan gak nyambung. Isra Mi'raj sholat subuhnya telat. Jangan sampai kita ini peringatan Isra Mi'raj subuh kita besok bablas. Ya kan, mudah-mudahan evaluasi sholat bisa meningkat sholat kita. Insya Allah. Baik. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, peringatan Isra Mi'raj malam ini walaupun tidak tepat dengan waktunya, karena kan kalau waktunya tanggal 27 Rajab, sekarang kita tanggal 10 Sya'ban, jadi sudah agak maju nih, ya kan? Dan jadi masalah. Yang penting bukan tepat dan tidaknya waktu, tapi sampai sejauh mana kita mampu mengambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj itu. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir malam ini sudah tiap tahun peringatan Isra Mi'raj. Bahkan mungkin masjid antar masjid Isra Mi'raj. Bahkan Masya Allah, Bu Wali Kota memberikan support kepada semua masjid untuk mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Supportnya bukan hanya dukungan, tapi juga memberikan anggaran dana tiap masjid untuk mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Secara global nasional, pemerintah menjadikan hari Isra Mi'raj itu dikasih tanda merah atau kalendernya hari libur. Apa? Hanya untuk memperingati Isra Mi'raj. Pertanyaannya Ustaz, sejauh mana kita memahami tentang peristiwa Isra Mi'raj ini? Bapak Ibu, tidak mungkin Allah mengabadikan peristiwa ini dalam Al-Quran kalau tidak ada hikmah yang besar yang bisa kita ambil. Kata para ulama, andai kata peristiwa Isra Mi'raj ini Bapak Ibu tidak diabadikan dalam Al-Quran, maka akan sedikit orang yang percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj ini. Kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang di luar nalar manusia. Logikanya begini Bapak Ibu. Nabi itu Isra, saya ulang nih. Yang kita tahu selama ini Nabi itu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Qur'annya kan begitu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nabi itu Isra dari Haram ke Aqsa. Kalau Bapak Ibu pinter-pinter sekarang buka Google Maps, itu kalau dihitung jarak dari Haram ke Aqsa itu 1437 km. Kalau pakai bis 16 jam 37 menit. Kalau pakai pesawat 2 jam 30 menit. Jadi kalau dari Jeddah ke Jordan itu 2 jam 30 menit. Saya sudah 2 kali ke Palestina Bapak Ibu. Langsung dari umroh ke Palestina. Itu kalau naik pesawat dari Jeddah ke Jordan itu 2 jam 30 menit. Kemudian Mi'raj. Mi'raj itu Nabi naik ke langit yang pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau Bapak Ibu lihat di Quran, jarak dari bumi ke langit pertama itu Allah sebutkan di surat Al-Ma'arij ayat keempat. Wa ya'rujul malaikati war-ruh yaumun kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Itu malaikat kalau naik ke langit Pak, dari bumi ke langit pertama itu 1 hari dia naik, lama waktunya butuhkan waktu 50.000 tahun. Itulah dari dunia ke langit pertama, belum langit kedua, belum langit ketiga. 1 kali naik membutuhkan waktu 50.000 khamsina 50 alfa ribu sinin tahun. Jadi 50.000 tahun yang dibutuhkan. Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari Haram ke Aqsa, Aqsa ke Sidratul Muntaha, dia selesaikan dalam waktu cuma 1 malam, itu pun enggak full.
berangkat ba'da Isya dari Hijr Ismail, kemudian beliau adalah ke Aqsa, dari Aqsa naik ke atas, turun lagi, jam 4 sudah sampai di Haram lagi. 8 jam, 4 jam naik, 4 jam turun. Sudah dengan semua proses cerita dan kisah, disampaikan beberapa hadis, naik turun bertemu dengan para nabi, semua tanda-tanda kebesarannya hanya 8 jam dilakukan. Maka ketika Nabi turun dan Mi'raj, Nabi cerita dengan para sahabat, tak ada satupun sahabat yang percaya dengan peristiwa ini. Bahkan mohon maaf, hampir sahabat mengira Nabi itu sedang raco tentang ngomong Isra Mi'raj. Kenapa? Bersamaan dengan itu, Nabi baru saja ditinggal wafat oleh istrinya Khadijah. Belum lama ditinggal wafat oleh kakeknya yang sangat dia cintai. Sehingga sahabat menyimpulkan Nabi ini ngeraco katanya. Masa iya dia berangkat dari Haram ke Aqsa, naik ke atas ketemu dengan Tuhannya, 1 malam selesai. Bahkan ada itu dulu seorang yang provokator namanya Abu Jahal. Abu Jahal ngomong Muhammad Majnun, udah gila Muhammad itu. Dikomporin Pak. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, yang namanya provokator itu zaman Abu Jahal juga udah ada. Gak hanya sekarang, zaman dulu juga sudah ada. Wah gila itu Muhammad. Dikomporin sama dia, hampir yang kelima ala kidai. Bahkan banyak sahabat yang pindah kepada agama sebelumnya dengan peristiwa ini Bapak Ibu. Padahal Allah itu mengisrakan Nabi untuk memberikan dan meneguhkan, bahkan kasih sayang Allah menggembirakan bagi Nabi agar lebih percaya dengan Allah. Karena salah satu di antara Nabi yang langsung bertemu dengan Allah adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambah yakin Nabi dengan Allah lewat peristiwa Isra Mi'raj. Cuman ketika itu Bapak Ibu, ada satu sahabat yang belum datang. Namanya Abu Quhafah. Siapa Bu? Siapa Abu Quhafah itu? Abu Bakar. Siapa Pak? Abu Bakar. Abu Bakar belum memberikan pernyataan tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Kata Abu Jahal, panggil Abu Bakar. Kita akan konfirmasi dia. Apa tanggapan dia dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dipanggillah Abu Bakar Bapak Ibu. Abu Jahal cerita, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bagaimana pendapat bagaimana pendapatmu? Itu Muhammad itu cerita, tadi malam dia telah Isra, berjalan dari Haram ke Aqsa, naik ke atas langit yang ketujuh, ketemu dengan Tuhannya, balik lagi sebelum sudah di sini lagi. Kira-kira kau percaya apa enggak? Masya Allah. Dikira Abu Jahal, Abu Bakar akan ngomong nggak percaya juga. Tapi apa yang terjadi? Dengerin jawaban Abu Bakar. Kata Abu Bakar, jangankan Muhammad bicara tentang Isra Mi'raj, andaikan sekarang dia cerita ada musuh di belakang Jabal Qubais ini yang akan menyerang kita, saya percaya, kata Abu Bakar, kalau yang ngomongnya adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kenapa? Karena Muhammad track recordnya tidak pernah berbohong. Dari kecil Muhammad punya sifat dan karakter Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Maka Abu Bakar percaya membenarkan tentang peristiwa Isra Mi'raj, dan hari itulah Abu Bakar mendapatkan gelar namanya As-Siddiq. Apa Bu? Maka namanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu. Tinggal sekarang pertanyaan saya nih, kira-kira Bapak Ibu yang datang malam ini, andai kata hidup zaman Abu Jahal dulu, kira-kira ikut Abu Jahal apa ikut Abu Bakar? Saya tanya ulang. Ibu bapak kalau hidup zaman Abu Jahal dulu, kira-kira ikut Abu Jahal apa ikut Abu Bakar? Oh, kelihatan wajah-wajah yang datang ini. Jangan-jangan kita ikut Abu Jahal Pak, nggak percaya sama ini.
Maka Bapak Ibu mohon izin, Allah memberikan gambaran di Quran agar kita tidak ragu. Peristiwa itu diabadikan oleh Allah di Quran dalam surat Al-Isra ayat 1. Agar kita tidak ragu dengan peristiwa itu. Maka mohon maaf, kata ulama, Isra Mi'raj jangan diterima dengan akal, terima dengan iman. Makanya kenapa peringatan-peringatan seperti ini itu terus diadakan. Kenapa? Bukti iman. Karena kalau Bapak Ibu nggak percaya, nggak mungkin ada peringatan Mi'raj. Bohong itu, nggak ada itu. Quran menyebutkan, diperingati oleh Quran dalam surat Al-Isra ayat 1. Tadi baca ayatnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dan yang paling hebat Bapak Ibu, ayat tentang Isra Mi'raj ini dimulai oleh Allah dengan bacaan tasbih. Subhanallah. Apa artinya? Maha suci. Apa maknanya? Kata ulama tafsir, ketika dimulai dengan bacaan tasbih, berarti jelas ini bukan kerjaan manusia, tapi ini adalah kerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Isra Mi'raj ini adalah kerjaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut dengan Maha Suci Allah. Maka terima peristiwa ini dengan iman di hadapan Allah. Dan ternyata Bapak Ibu, iman itulah kunci dalam agama kita. Hikmah pertama, Subhana, itu maknanya adalah mengakui, meyakini bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Dan ini adalah konsep dalam hidup kita. Iman, percaya sama Allah. Kita sering ragu dengan Allah Bapak Ibu. Sering ragu dengan Allah. Jangankan konsep dunia Bapak Ibu, Isra Mi'raj saja Allah bisa, bahkan lebih daripada itu. Maka iman inilah sumber ketenangan. Iman inilah sebagai pendorong amal dalam kehidupan kita. Saya mau tanya nih, mohon maaf Pak, saya mau tanya. Sederhana gini aja. Ada nggak orang yang rumahnya dekat dengan masjid tapi nggak mau ke masjid? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Sekarang saya balik tanya, ada nggak orang yang rumahnya jauh dari masjid tapi mau ke masjid? Apa bedanya tuh antara orang rumah dekat dengan masjid nggak mau ke masjid dengan orang rumahnya jauh dari masjid tapi mau ke masjid? Apa bedanya? Imannya. Iman Bapak Ibu. Kalau imannya hidup, rumahnya jauh dari masjid, dia ngerangkak ke masjid. Tapi kalau imannya mohon maaf agak turun, sekalipun rumah dekat dengan masjid, malas mau ke masjid. Betul apa betul? Contoh kedua, jawab. Ada nggak orang kaya pelit? Di sini ada nggak? Yang mana orangnya? Pakai jilbab apa orangnya? Pokoknya banyak, senang betul. Ada nggak orang kaya pelit? Ada nggak? Ada nggak orang miskin yang suka sedekah? Saya mau tanya, apa bedanya antara orang kaya pelit dengan orang miskin suka sedekah? Apa bedanya? Imannya. Orang kaya kalau nggak punya iman pelit. Orang yang miskin kalau punya iman dia mampu bersedekah sekalipun dengan doa yang dia miliki. Iman, Pak. Iman. Bapak mohon izin yang sepuh-sepuh, kaki sudah mulai kerasa, asam urat ada, rematik ada. Tapi karena tahu punya iman, orang datang ke masjid itu adalah karena iman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakat wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mau makmurkan masjid Allah itu adalah mereka orang yang beriman kepada Allah dan yakin dengan hari akhir, maka mereka menjadikan sholat di dalamnya, mengeluarkan zakat, dan tidak ada yang dia takuti hanya Allah. Mereka itulah orang yang mendapatkan hidayah dalam hidupnya. Iman, Pak. Ada orang sehat, motor punya, mobil punya, azan kedengar tapi nggak mau ke masjid. Kenapa coba? Iman. Iman. Sama dengan harta dan tidak punya harta. Maka iman itu adalah menjadi pendorong untuk beramal soleh. Kekuatan ada dalam iman.
Dan iman itu juga, mohon maaf Bapak Ibu, iman yang memberikan ketenangan dalam hidup. Orang kalau iman sama Allah, tenang hidupnya, Pak. Tentram hidup. Dan yang kita carikan itu ya, ketenangan dalam hidup. Saya sering nanya, Bu, coba Ibu pilih mana Ibu? Ibu pilih banyak duit gelisah, pilih gak punya duit tapi tenang. Mikir dulu jawabnya, mikir dulu. Mending punya duit gelisah, mending gak punya duit tenang. Yang benar. Punya duit tenang itu ketiga, nggak ada, cuma dua. Saya pertanyaannya, Pak. Ada nggak orang kaya tenang? Ada. Ada nggak orang miskin tenang? Ada. Ada nggak orang kaya gelisah? Banyak. Ada nggak orang miskin gelisah? Lebih banyak. Jadi yang kita cari apa? Tenangnya, Pak. Mohon maaf, kaya itu kita yang nyari, miskin kita yang malas, tapi tenang Allah yang ngasih. Namanya barokah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan dalam hati-hati orang yang beriman. Orang yang punya iman hatinya tenang. Orang yang punya iman jadi pendorong beramal saleh. Isra Mi'raj ini Bapak Ibu, hikmah pertama adalah yakinkan tidak ada yang berat di hadapan Allah. Semua jadi kecil. Kenapa? Subhanalladzi, maha suci Allah. Maka nanti izin Bapak Ibu lihat, ujungnya pulang Mi'raj, Nabi mendapatkan satu perintah yang bukan sekedar kewajiban, tapi itu solusi dari Allah dalam kehidupan dunia ini. Apa itu Ustaz? As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itulah alat mi'rajnya orang beriman kepada Allah. Maksudnya apa? Salat itu kata kunci. Sholat itu kunci bagi kita dalam hidup ini. Orang yang sholat, mohon maaf Pak, cenderung hatinya tenang. Kalau dia benar sholatnya, terjaga sholatnya, sudah pasti, mohon maaf, hidupnya akan tenang. Qurannya surat Toha ayat 14. Nanti pulang ke rumah baca ayatnya. Kata Allah, perhatikan. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis sholat lidzikri, kata Allah. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah, maka sembahlah aku dengan mendirikan sholat kepadaku. Kenapa? Orang yang sholat akan ingat kepadaku, orang ingat akan tenang hidupnya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Coba Pak Ibu, orang yang sholatnya terjaga walaupun banyak masalah, tenang hidupnya Pak. Tapi kalau orang nggak pernah sholat, coba lihat, stresnya lebih tinggi, marahnya meluap-luap. Bahkan tak sedikit banyak orang yang bunuh diri karena nggak punya pegangan. Orang yang sholatnya terjaga, Allah lembutkan hatinya, ada ketenangan dalam hidupnya. Ini kunci. Sholat 5 waktu. Bahkan yang kedua, mohon izin, orang yang sholatnya terjaga, kata Allah, Allah akan rubah sikap dan tingkah laku lebih baik. Qurannya surat Al-Ankabut ayat 45. Ini sering kita dengar ayatnya. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacalah oleh kalian apa yang kuwahyukan dari Alkitab dan dirikan sholat. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang sholatnya bagus Pak, sikapnya, karakternya akan lebih baik dibanding orang yang gak pernah sholat. Pasti. Dalam menyikapi kehidupannya. Dalam setiap peristiwa, orang yang sering sholat itu lebih enjoy dan lebih santai menghadapinya. Tapi kalau orang nggak pernah sholat, sering tega-tegaan Bapak Ibu, maka sholat jadi kunci dalam kehidupan kita. 3, orang yang sholatnya terjaga, Allah berikan jalan keluar dari setiap masalahnya, Allah mudahkan masalahnya, bahkan yang paling dahsyat, Allah berikan rezeki yang tak disangka.
Qurannya surat At-Talaq ayat 2, ayat 3, ayat 4. Ayat 2 pada ujung ayatnya, ayat 3 pada awal ayatnya, ayat 4 pada ujung ayatnya. Dengar dengan iman ayat ini. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, takwa itu salah satunya adalah salat 5 waktu. Al-Baqarah 1 dan 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Sesungguhnya jangan kau ragukan, isi Quran ini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka? Orang yang iman dengan yang gaib dan mereka mendirikan salat. Itu orang bertakwa. Kata Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa, mendirikan salat, Allah berikan jalan keluar, solusi. Allah mudahkan masalahnya. Allah berikan rezeki yang tak disangka. Bu, Ibu, ada nggak orang hidup yang nggak punya masalah? Ada nggak orang hidupnya nggak punya masalah? Ada nggak? Nggak ada. Hidup ini sebanding dengan masalah. Betul apa betul? Orang tua punya masalah nggak? Apa masalahnya orang tua? Ya tuanya itu jadi masalah. Ketika tua datang penyakit nggak kekirakan Pak. Dulu masa muda nggak ngira punya penyakit stroke, pas tua datang stroke-nya. Dulu ketika muda nggak kira kalau punya penyakit asam urat, pas tua datang asam uratnya. Tuh penyakit orang tua. Orang tua pasti punya masalah, orang muda punya masalah, anak kecil aja punya masalah. Bapak Ibu, semua hidup orang pasti punya masalah. Kenapa? Hidup sebanding dengan masalah. Yang hadir malam ini punya masalah nggak? Kelihatan wajah-wajah banyak masalah, Pak. Termasuk yang ngomong juga punya masalah, Bapak Ibu. Tapi demi Allah, orang beriman punya masalah. Tapi ketika punya masalah, kalau sholat dijaga, Allah akan selalu memberikan jalan keluar dan kemudahan dari masalah. Bahkan Allah berikan rezeki yang tak disangka. Itu orang yang senantiasa menjaga sholat. Rezeki bukan hanya duit. Bisa sujud, bisa ruku itu rezeki. Bisa ke masjid itu rezeki. Bisa bergabung dalam jamaah masjid, ini rezeki. Hidup tenang itu rezeki. Punya anak soleh-soleh itu rezeki. Masya Allah. Kenikmatan, kebahagiaan itu adalah rezeki. Bukankah Bapak Ibu kalau sudah sholat, selesai salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Selesai itu, ada ketenangan dalam hati kan? Alhamdulillah. Itu rezeki Allah berikan. Itu rezeki. Ya Allah, ya Rabbana. Dan orang yang sering menjaga sholatnya dijamin oleh Allah kebahagiaan, sukses dalam hidupnya, dunia maupun akhirat. Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Kok sahun? Sahun matu al-ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil fawailul lil alladzina hum an salatihim. Itu baru sahun. Orang yang lalai dalam salatnya itu sahun namanya. Menunda salat. Ini bukan sahun tapi khasyi'un. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Sungguh orang yang paling berbahagia, orang yang paling sukses. Aflaha dari kata palah. Palah itu sukses, bahagia. Aflaha yang paling sukses. Isim tafdil kalau dalam bahasa Arab. Hasana baik, ahsana yang paling baik. Kabaro besar, akbaro yang paling besar. Falaha sukses, bahagia. Aflaha yang paling bahagia. Qad aflahal mu'minun. Sudah pakai qad, pakai aflaha lagi. Sungguh jangan kau ragukan, orang yang paling bahagia adalah al-mu'minun, orang yang beriman. Siapa mereka? Tanda pertama, alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Orang yang salatnya khusyuk, terjaga. Ya, khusyuk itu saya anggap minimal terjagalah.
Karena kalau khusyuk nggak ingat apa-apa, kita nggak bisa. Sahabat aja nggak bisa, nggak ingat apa-apa. Minimal khusyuk tuh asyik dengan sholatnya gitu Bapak Ibu, asyik. Asyik tuh apa? Menikmati. Kayak anak kita main game tuh, anak kita main game ya, dia tuh ngedenger bapaknya manggil, ibunya manggil, dia ngedenger, tapi cuek aja, dia main game. Kenapa? Saking asyiknya. Sholatku gitu Bapak Ibu. Kita banyak kesibukan, banyak pekerjaan, banyak janji, tapi ketika azan berkumandang, dia langsung sholat. Kenapa? Asyik dengan sholatnya Bapak Ibu. Dia terjaga sholatnya. Itu orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Masih banyak lagi Bapak Ibu keutamaan orang yang bisa menjaga sholat, terutama sholat menjadi kunci mi'raj dalam hidup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan ya, kita jangan sampai peringatan Isra Mi'raj tiap tahun tapi sholatnya bolong-bolong. Maka saya mau tanya, Nun Sewu nih, mohon izin, Bapak Ibu yang hadir malam ini kira-kira sholatnya terjaga apa tidak? Nah, insya Allah Pak Ustadz, jangan meragukan Pak Ustadz. Orang yang suka sholat pasti butuh tempat sholat. Apa tempat sholat? Masjid. Alhamdulillah, tadi panitia ada cerita tuh. Insya Allah Pak Ustadz, kita sudah mulai merenovasi masjid. Jangan sampai ngomong sering sholat, tapi nggak acuh dengan tempat sholat. Hati-hati Bapak Ibu. Saya mau tanya, yang punya kewajiban membangun, memakmurkan masjid ini, kira-kira mohon maaf, orang korpri apa orang waidadi? Nah, gitu. Jangan mimpi Ustadz Asep datang ke sini. Nggak mungkin, Pak, jauh rumahnya juga. Yang punya kewajiban itu saya bangun masjid saya sendiri. Bapak orang sini wajib bangun masjid sendiri. Jangan sampai mohon maaf masjid orang diramein, masjid kita kosong. Nah itu nggak bagus. Nggak bagus. Jadi gimana? Makmurkan, bangun masjid di mana kita tinggal. Kenapa? Kata Nabi, la sholata liman lijaril masjid. Kurang sempurna tetangga masjid yang sholatnya nggak di masjid. Maksudnya apa juga Ustadz? Nggak sempurna tetangga masjid nggak bangun masjid di tempat dia tinggal. Sahabat nanya, Ustadz, yang disebut dengan tetangga masjid itu siapa? Kata ulama, arba'una amamal masjid, 40 rumah depan masjid. Wa arba'una khalfal masjid, 40 rumah belakang masjid. Wa arbauna yumnal masjid wa syul masjid, kanan kiri 40 rumah dari masjid. 160. Sekarang tinggal Bapak hitung rumah Bapak dari masjid ini berapa rumah dari masjid ini. Kalau masuk 40 rumah dari masjid ini, depan, belakang, kanan, kiri, maka punya kewajiban untuk memakmurkan, membangun masjid ini. Dan ini peluang bagi Bapak Ibu. Peluang. Orang mah nyari mana masjid lagi dibangun. Kita mah depan mata kita Bapak Ibu. Dan yang paling hebat kita tahu, masjidnya rame, pengurusnya ada, 5 waktunya berjalan. Ini peluang bagi kita untuk membangun rumah Allah di muka bumi. Maka panitia pembangunan, jangan gelisah, jangan takut. Masjid mah punya Allah, Allah yang maha kaya. Ada, nggak ada ceritanya masjid mangkrak Pak Abu, nggak ada. Apalagi orang lain di sini, oh rumahnya gede-gede, masa iya masjid nggak selesai. Kedengar nggak suara saya Bu? Kedengar nggak Pak? Saya kecilin mic. Lihat Bapak Ibu, orang Bali itu makin bagus rumahnya, makin bagus tempat ibadahnya. Bener nggak Pak? Pernah main nggak Bapak Ibu lihat rumahnya orang Bali itu? Mereka aja itu mohon maaf, makin bagus rumahnya, makin bagus tempat ibadah. Masa kita umat Islam yang disuruh oleh Allah untuk memperbaiki, baguskan tempat ibadah. Jangankan tempatnya, ke masjid aja harus memakai pakaian yang terbaik Pak. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin.
pakailah pakaian yang terbaik ketika masuk ke dalam masjid. Apa maknanya? Ada kewajiban memperbagus, menghias masjid. Masjidil Haram megah, Masjid Nabawi megah, Bapak Ibu. Kenapa? Ada kenikmatan, syiar di sini, Bapak Ibu. Ini masjid kita nih, alhamdulillah Bapak Ibu, karpetnya sudah empuk, AC-nya juga dingin, Masya Allah. Lampunya terang, soundnya juga bagus. Imamnya jangan diragukan, Ustaz Herni, Qori Provinsi Lampung juara 1. Ya Allah, beruntung masjid ini punya qori kayak beliau itu. Saya mah nggak bisa ngundang beliau, Bapak Ibu. Dia mah tinggal di sini. Ya Allah ya Rabb, ini adalah nikmat bagi jamaah Al-Ikhlas. Amin ya Allah ya Rabb. Enak kan? Imamnya bagus, Masya Allah, bagi mau Ramadan. Tinggal gimana? Masjidnya taikin dikit. Kenapa kependekan masjid ini? Maka taik dikit, dicor oleh Pak Bu Sufyan. Ayo, yang punya semen, kirim semen. Yang punya pasir, kirim pasir. Itu namanya wakaf dan sedekah jariyah. Saya mau tanya, mohon izin, Nur Sewu, mohon izin. Angkat tangan di sini yang punya rumah, angkat tangan. Yang sudah punya rumah, angkat tangannya. Ya, angkat tangan yang sudah punya rumah. Alhamdulillah. Baik, saya mau tanya, itu rumah ibu yang dipakai sekarang kalau mati dibawa apa enggak? Terus kemana rumahnya? Ditinggal. Ibu, coba, ibu yang punya emas 5 gram, cincin, anting, kalung, angkat tangannya, coba lihat. Tuh nggak mau ngaku kan? Saya mau tanya gini, ibu yang punya cincin, yang punya emas, punya kalung, kalau mati cincinnya kemana? Oh, kalau ibu seuzon kawin suami, kata ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, itu bapak yang punya mobil, punya motor, kalau mati dibawa enggak itu pak? Ya Allah, lihat kata Nabi, yatba'ul mayyit salasun. Kalau ada orang mati ikut 3 perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, amalnya. Fayarji'an isnani wa yabqal wahid. Yang 2 akan balik, yang 1 ikut ke alam kuburnya. Apa yang 2 balik? Keluarga dan hartanya. Bu, ibu, kalau bapak mati, ibu nangis apa enggak? Yang benar. Bapak nih mati, ibu nangis enggak? Nangis enggak? Sedih enggak? Enggak cinta sama bapak? Saya yakin pak, perempuan tuh kalau suami meninggal nangis ya, nangis saking sayang sama suami, nangis. Mau lagi tukang selingkuh tetap akan nangis. Tapi saya mau tanya, ibu nangis suami mati, ibu ngantri ke kuburan kan? Nanti ketika jenazah bapak sudah masuk ke liang lahat, ibu yang nangis tadi ikut ke dalam apa pulang lagi? Senangis-nangisnya istri ditinggal wafat sama suami, kalau sudah nganterin ke kuburan balik lagi, nggak mungkin ikut ke liang lahat. Sekarang pak, saya mau tanya, bapak mohon izin pak, kalau istri bapak meninggal, bapak nangis apa enggak? Ibu nggak boleh seuzon, bu, nggak boleh seuzon. Bapak tuh kalau ibu mati pasti sedih. Ibu nangis, bu. Bapak tuh nangis, bu, nangis. Tapi wallah, senangis-nangisnya bapak, sesedih-sedihnya bapak, nganterin ibu jenazah ke kuburan, kalau sudah masuk liang lahat, bapak yang sedih akan pulang lagi ke rumah. Mungkin 7 hari masih tahan, 40 hari masih kuat. Tapi kalau sudah setahun, kayaknya jarang laki-laki yang kuat, bapak ibu. Sudah tahu kesimpulannya apa? Nah, Masya Allah. Jadi gimana ibu bapak? Keluarga walaupun sayang tetap gak akan ikut ke liang lahat. Betul apa betul? Harta juga sama. Motor mobil yang banyak dan mewah itu gak akan dibawa bapak ibu.
wa yabqal wahid, yang ikut cuman satu apa? Amaluhu, manfaat dari hartamu ikut, manfaat dari keluargamu ikut. Maka ayo mohon izin Pak, yang Bapak sekarang sudah berusia 50 tahun ke atas, mulai buat aliran-aliran wakaf, mulai diperhitungkan. Alhamdulillah Pak Ustadz, ada sisa tanah di mana tuh di Waihui. Berapa hektar? Enggak banyak, 900 meter. Kalau dijual berapa? Insya Allah Ustadz nyampe 2 miliar. Nah itu Pak, 2 miliar nggak usah banyak-banyak Pak, 500 juta aja kasih ke masjid ini. Selesai nggak kira-kira masjid? Selesai. Ustadz kebanyakan itu mah Ustadz, saya nggak bisa segitu. Bapak Ibu lihat kata Nabi, nggak usah gede-gede, minimal sebagian kecil dari rezeki yang ada. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Kata Allah, infakkan oleh kalian sebagian kecil dari rezeki yang kuberikan kepada kalian. Kalau Bapak Ibu punya 10 minimal 1. Kalau punya 10 minimal 1 keluarin. Kapan? Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada kalian. Kita mah kadang-kadang mohon maaf Pak, sudah mati baru sedekah. Sudah mati baru berinfak. Allah tuh maunya sebelum datang kematian kepada kalian. Kenapa? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Karena banyak orang yang telah mati, mereka pada minta sama Allah. Apa mintanya? Ya Allah, tangguhkan kematianku sebentar saja. Hidupkan lagi aku sebentar ke dunia. Kenapa? Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Karena aku belum sempat bersedekah sehingga aku tidak menjadi orang-orang yang soleh. Siapa? Mereka itulah yang harta ada, tapi ketika hidupnya belum sempat membuat aliran-aliran pahala yang sedekah bagi dirinya. Maka Bapak Ibu, Pak Haji Abu dan semua Bapak Ibu, saya alhamdulillah 3 kali Bapak Ibu jadi ketua pembangunan Pak. Satu masjid saya, alhamdulillah habis 2M jadi Pak, 9 bulan selesai masjidnya. Kedua, alhamdulillah saya sudah bangun pesantren. Yang saya bangun Pak Usman tahu, Pak Abu juga tahu, di Negeri Sakti adanya. Berapa anggarannya? 11 miliar Bapak Ibu. Dan itu bukan duit pemerintah, alhamdulillah, mohon maaf Pak, semuanya dari jamaah untuk jamaah. Saya punya majelis ilmu, majelis zikir namanya Al-Karim, gak banyak jamaahnya, ya sekitar 200-300 Bapak Ibu. Tapi di mana mereka rutin ada gerakan sehari 1000. Di sini nih kalau ada 100 orang istiqomah aja sehari 1000. Bu, uang bekas kembalian dari warung, uang bekas kembalian dari beli pulsa. Bapak beli rokok sebungkus berapa sekarang? 35. Rokok apa itu Pak? Sampurna mie, Surya, 35.000. Sehari berapa bungkus? 2 katanya. Sekali 2 bungkus. Dikali 2, udah 70.000 itu. Ya Allah, baru sehari, kali sebulan. 70.000 kali 30 hari berapa? 2 juta. Dibakar doang kata bapaknya. Cuma dibakar doang Pak. Nah, coba ini Bapak Ibu. Masjid gak minta banyak, minta uang rokok Bapak aja sebatang. Buat tim Pak Abu untuk keliling rumah ke rumah. Seminggu sekali siapin kenceleng 1000 satu rumah tiap hari. 1000. Bu, ini sedekah gak akan kerasa. Tapi masjid berjalan terus. Mohon maaf, masjid kita bukan masjid pinggir jalan. Enak kalau pinggir jalan Pak, masjid safar namanya. Tinggal ramah musafir, buka kenceng di jalan, selesai. Kita ini masjid di lingkungan Bapak Ibu. Masuk ke dalam gang. Jarang orang mau bantu yang berjalan ke sana sini. Pasti orang-orang sini juga. Tapi ini peluang bagi Bapak Ibu yang tinggal di tempat ini adalah ladang amal soleh kita. Tinggal harus sabar pengurusnya.
Jangan cepat-cepat dan buru-buru, berjalan aja apa adanya. Sabar, minta sama Allah. Nanti lihat akan Allah datangkan orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang sadar dengan dirinya, dan Allah yang menjamin pasti jadi masjid ini. Inna masajid Allah. Masjid itu adalah rumah-rumah Allah. Insyaallah mudah-mudahan yang hadir malam ini sudah mulai ngancang-ngancang, Pak Ustaz. 30 sak, Pak Ustaz 20 sak. Insya Allah yang punya batu-batu, yang punya pasir-pasir. Apalagi mohon maaf, angkat tangan yang orang tuanya telah wafat. Yang hadir hari ini, angkat tangan yang ibunya telah wafat. Ada nggak? Ibu kandungnya udah wafat? Banyak. Angkat tangan yang bapak kandungnya udah wafat. Oh, Masya Allah. Perhatikan Bapak Ibu. Kata Nabi, salah satu amalan yang akan nyampai kepada orang tua telah wafat adalah wakaf atau sedekah atas nama orang tua. Kita sadar orang tua kita dulu mungkin tidak banyak sedekahnya, gak banyak wakafnya. Mohon maaf Ustaz, boro-boro mau sedekah, ngurusin kami pun anak-anaknya berat. Bapak kami, ibu kami anaknya 12 Pak Ustaz. Semua sekolah, semua susah sampai mati, gak sempat buat amalan wakaf orang tua kami Pak Ustaz. Kalaupun ada tanah jadi warisan dibagi rata buat anak-anak. Sekarang bapak sudah gak ada orang tua. Kasihan kalau mereka tidak punya dan sedekah. Sok peluang bagi kita di sini. Wakafkan atas nama orang tua, atas sama bapak dan ibu kita. Bin dan bintinya disebutkan. Ngomong dengan pengurus, Pak Pengurus, terimalah ini wakaf dari ibu saya, dari ayah saya. Kata Nabi akan menjadi cahaya dan penerang, bahkan pemberat amal timbangan baik orang tua dari anak yang mendermakan hartanya. Insya Allah. Saya yakin tak ada satupun yang tak sayang sama orang tua, yang tak sayang dengan bapak dan ibu kita. Masya Allah. Tak ada satupun di antara anak yang bisa membalas kebaikan orang tua dengan seimbang. Kenapa? Tetap kebaikan orang tua lebih besar dibanding kita anaknya. Maka peluang masjid ini jadikan aliran wakaf bagi kedua orang tua kita. Apalagi terbuka. Beda kalau apa disumbang masjid dari orang jauh. Kalau di musim Pak, sumbangan masjid dari Timur Tengah. Tapi namanya nama yang wakaf. Kita nggak punya peluang di sana. Tapi masjid ini bukan nama orang, tapi nama kata sifat al-ikhlas, Bapak Ibu. Kalau di Arab tuh Bapak Ibu banyak nama masjid nama orang. Masjid Abdul Jabbar, Masjid Abdul Salah, Masjid Bilal, Masjid Abu Bakar, Masjid Ali bin Abi Thalib, karena wakaf dari mereka. Masjid Utsman bin Affan. Di Indonesia Al-Hidayah, Al-Abrar, apalagi Al-Mukhlisin, apalagi Miftahul Jannah, apalagi Ainul Yakin, yang diambil nama sifatnya. Kenapa? Yang nyumbangnya ramean. Termasuk masjid kita, alhamdulillah masjidnya Al-Ikhlas. Mudah-mudahan yang bantunya semua digolongkan menjadi Al-Mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Amin ya Allah ya Rabbal. Orang yang suka sholat pasti butuh tempat sholat. Tapi mohon izin Bapak Ibu, saya ingatkan, kalau sudah bagus bangunannya, ayo makmurkan jamaahnya. Karena hati-hati jangan terjebak dengan hadis Nabi. Kata Nabi, di akhir zaman nanti ada orang membangun masjid megah berlomba-lomba, tapi kosong dari jamaahnya. Tapi itu mah di sono, bukan di sini. Di sini mah insya Allah Pak Ustadz, subuhnya juga penuh sampai keluar. Saking penuhnya di luar semua. Insya Allah penuh sampai keluar. Berapa saf Pak Bu di sini kalau subuh? 5 saf. Satu safnya berapa orang? 21 kali 5 berapa? 100. Subhanallah. Kata Nabi, pahala berjamaah itu 27 dikali jumlah jamaah yang datang. Makanya kalau bapak nggak datang, dia nggak datang, rugi. Kenapa? Bapak dapat dari dia dapat dari bapak. Kenapa? Makin banyak jamaahnya dikalikan jumlah yang ada.
Berjamaahnya 27. Itu 27 berjamaahnya Pak. Dikalikan jumlah orang yang datang. Maka kalau tetangga datang, teman datang, makin banyak jamaah. 27 dikali jumlah jamaah yang datang. Maka mudah-mudahan walaupun lagi proses bangunannya, ayo dikuatkan jamaahnya, dikuatkan silaturahminya, dikuatkan berjamaahnya. Yang belum sempat berjamaah, mulai berjamaah. Ya, mulai berjamaah. Berjamaah itu seabdol-abdolnya sholat berjamaah itu Bapak Ibu. Ya Allah, hanya umat Nabi Muhammad Pak perintah berjamaah. Umat Nabi lain sholat tapi nggak ada berjamaah. Kita nih mau berjamaah Pak, berjamaah. Bahkan itulah sholat mau waktu itu wajibnya harusnya berjamaah. Apalagi masjid dibangun sendiri rame-rame ya Pak ya, Masya Allah, makmurkan barang-barang. Oh ya Allah, harus malu atau dengan masjid. Jangan sampai masjid dekat tapi nggak mau ke masjid. Saya sering bilang ya Pak, mohon maaf, semua yang hadir malam ini, satu waktu nanti namanya pasti disebut di atas mic masjid ini. Bener nggak? Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak RT, kata dia. RT sono. Ini contoh RT sono. Contoh aja, ini contoh. Ya. Semua namanya disebutkan di masjid ini. Hati-hati, mau saya begini, jangan sampai Allah manggil 5 waktu dalam sehari nggak pernah datang. Nanti pas nama disebutkan dibawa kita jenazahnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata pengurus, mati juga kamu ini. Mati juga. Kemana aja selama hidup nggak pernah ke masjid. Pas mati dibawa ke masjid. Ya Allah. Maka Bapak Ibu ayo ingatkan. Dipanggil oleh Allah 5 waktu dalam sehari. Ya Allah. Ibu punya HP, Bapak punya HP, Tuh kalau HP Bapak ada yang nelpon, Bapak angkat nggak? Bapak angkat. Kenapa? Karena ada orang butuh dengan Bapak. Orang butuh dengan kita, nelpon kita angkat karena dia butuh. Sekarang Allah nelpon 5 waktu dengan kita. Ditelepon sama Allah tuh 5 waktu. Allahu Akbar, subuh. Allahu Akbar, duhur. Asyhadu an la ilaha illallah, asar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maghrib. Hayya 'alas shalah, isya. Hayya 'alal falah. 5 waktu Allah manggil kita, kebanyakan diangkat apa di-reject? Reject. Hayya 'alas shalah, entar dulu lah. Tanggung. Zuhur jam 12 lebih 10 menit, setengah 3 baru sholat zuhur. Ada di sini begitu? Ada. Pakai peci apa? Ya Allah. Asar jam setengah 4, setengah 6 baru sholat asar. Kemana aja? Sibuk, mau sampai kapan? Sibuk ngurusin dunia. Butuh rejeki tapi nggak mau dekat sama yang punya rejeki. Yang punya rejeki siapa Bu? Yang punya rejeki siapa Pak? Butuh rejeki tapi lupa sama yang ngasih rejeki. Pengen sehat tapi lupa sama yang ngasih sehat. Siapa? Allah. 5 waktu dipanggil Allah, itu adalah bagian di antara kasih sayang Allah. Mudah-mudahan selepas Isra Mi'raj ini kita tingkatkan kualitas sholat kita di hadapan Allah melalui peringatan Isra Mi'raj. Ini judulnya kan tadi Pak ya, saya baru baca juga judulnya ini, meningkatkan kembali kualitas sholat melalui peringatan Isra Mi'raj. Udah itu aja ngomongin sholat. Terakhir Bapak Ibu, dari Isra Mi'raj, Rajab lalui, Sya'ban udah masuk pertengahan nih Pak, tanggal 10 nih.
Dari Sya'ban sebentar lagi Bapak Ibu akan bertemu dengan bulan agung. Itulah bulan Ramadan. Allah membentangkan rahmat itu dalam ukuran-ukuran waktu. Ada yang waktunya harian, sesuai dengan waktu-waktunya, sepertiga malam, ba'da subuh, waktu dua, itu bentangan rahmat di waktu yang terbaik. Ada seminggu, mingguan, Jumat, itu hari terbaik. Ada waktunya sebulan, minimal waktu-waktu yang disingkat, waktu-waktu seperti tanggal 13, 14, 15. Ada waktu sifatnya tahunan. Apa itu? Ramadan. Mudah-mudahan yang hadir malam ini Allah berikan usia bisa bertemu lagi dengan Ramadan. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ighfir lana dzunubana. Angkat kedua tangannya semua. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, pertemukan dengan Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa Ustaz persiapan Ramadan? Satu, persiapkan Ramadan dengan ilmu. Ibadah tuh kalau pakai ilmu akan lebih ringan dan lebih mantap, Pak. Maka ada kajian di masjid kita, jangan nggak datang. Ustaz Asep masa sekali datang ke sini tuh acara begini PHBI gitu kan. Yang rutin itu yang paling penting tuh. Ada Sabtu subuh. Kapan lagi Pak Abu? Tiap subuh ada terus datang. Jangan nggak datang tuh. Biar ilmunya nambah. Ilmunya makin nambah, mohon maaf, makin kuat ibadahnya. Ramadan ini bisa kita jemput dengan persiapan ilmu tentang puasa, ilmu tentang bagaimana menghadapi bahkan mengisi Ramadan dengan terbaik, ilmunya dikuatin. Persiapan dengan ilmu. Yang kedua, persiapkan dengan riyadhah. Apa itu riyadhah? Taikin ibadahnya. Yang dulu sudah nggak pernah baca Quran lagi, Ramadan dulu, selesai lebaran, selesai baca Qurannya. Sekarang udah Ramadan lagi, baru ingat Quran lagi. Ayo nggak apa-apa, buka lagi Qurannya. Ngederas lagi, ngederas. Kita paham baca Quran kita nggak kayak orang-orang yang ahli dan cepat bacanya. Kalau pengen hatam baca Quran Ramadan, dari sekarang baca Qurannya. Mulai itu, riyadhah taiki. 5 waktu berjamaah mulai ke masjid. Dalam nggak ke masjid, sekarang mulai ke masjid lagi berjamaah. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik lagi untuk mempertahankan ibadah menjemput Ramadan. Yang ketiga, selesai riyadhah, yang ketiga apa? Banyak doa sama Allah. Allahumma ahillahu bil jumni wal iman wassalamatu bil Islam anta rabbi wa rabbukumullah. Mohon sama Allah agar nanti pas Ramadan sehat badannya, lancar puasanya, enggak sakit, dan kita mendapatkan keberkahan dengan datangnya Ramadan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yasma'un. Kata Allah, hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu dengan rahmat dan keutamaan Allah yang datang lewat Ramadan, bergembiralah kalian, jemputlah itu Ramadan oleh kalian. Kenapa? Apa yang kalian lakukan selama ini tidak akan pernah melebihi terhadap apa yang dibawa oleh Ramadan. Mohon izin Bapak Ibu, kalau yang hadir hari ini usianya 60 tahun, ini contoh aja, yang usianya 60 tahun, anggap aja Pak, 60 tahun ke belakang itu babar belas gak pernah ibadah.
sholat enggak, puasa enggak, ngaji enggak pernah ibadah. Ketemu Ramadan, serius dia Ramadan, tobat sama Allah, dia mulai ibadah. Pas Ramadan selesai kemudian mati, Bapak Ibu. Bisa jadi 60 tahun ke belakang itu dihapus oleh Allah, yang diambil yang Ramadannya, ditutup dengan Ramadan. 60 tahun umurnya ke belakang, lalainya habis yang ada Ramadannya. Itu disebut dengan mimma yazmun khairum mimma yazraun. Boleh jadi Ramadan itu lebih baik daripada apa yang pernah kalian kumpulkan dalam usia kalian sampai hari ini. Itu hebatnya Ramadan. Maka senang bahagia kalau bisa bertemu dengan Ramadan. Kok bisa Ustaz? Dia kata Nabi, ada satu malam di 10 hari terakhir Ramadan, yang itu satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa namanya Pak? Malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Dan itu adanya pada bulan Ramadan. Satu malam lebih daripada 1000 bulan. 83 tahun umur kita Bapak Ibu, dihapus semua kesalahannya, naik kemuliaannya gara-gara bertemu dengan Ramadan minimal pada 10 hari terakhir. Yuk, niatkan. Siapapun yang hadir malam ini pada ujungnya akan kembali dan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengakhiri kehidupan jauh dengan Allah. Dunia enggak akan selama-lamanya. Semua kita akan mati berakhir. Likulli ummatin ajal. Setiap kita punya batas masing-masing. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap di antara kita pasti akan mati. Orang kaya mati, orang miskin, rakyat raja-raja, rakyat biasa, bapak-bapak, ibu-ibu, ustadz juga belakangan mati. Cukup itu aja Bapak Ibu. Ya itulah sejam. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Kuatin sholatnya, kencengin berjamaahnya. Ayo, ada peluang terbaik untuk kita selama Ramadan. Apa? Merenovasi Masjid Al-Ikhlas. Nanti kumpulin tuh Pak Abu, tim masuk rumah ke rumah, ambil kain celengnya 1000 sehari, seperti sebulan 3, dan nggak mungkin 1000 tuh orang, pasti 2000 ya, 5000 udah pasti. Tapi harus jalan. Biasanya ibu-ibu nih jalan begini nih, majelis saling ibu-ibu tuh. Coba MT-nya angkat tangan. MT ibu-ibu alias mana? Ada nggak di sini? Ada MT alias? Ada kan? Itu tuh yang jalan tuh. Ke bawah makan jalan. Ibu-ibu yang jalan. Kenapa? Bapak memang duit punya, tapi yang megang ibu-ibu. Jadi ibu-ibu kata kuncinya. Udah ibu-ibu itu kesenangin aja ibu-ibu tuh. Keluar semua ibu-ibu dengan duit, snack aja keluar ibu-ibu. Ini ngaji gini kalau nggak ada ibu nggak ada snack begini nih. Ibu-ibu nih snack begini nih Bapak Ibu. Ini masjid akan tumbuh dan berkembang nanti cepat. Ibu-ibu jalan ibu-ibu. Bagi 2 tim. Berapa RT kita bagi. Ya kan, kalau sebulan masuk aja, mohon maaf tuh, sebulan 10 juta aja masuk. Iya, tinggal hitung aja. Itu baru yang rutinnya tuh. Belum yang per pribadi kan, kayak Pak Usman. Kan nggak mungkin Pak Usman 1000-an. Pak Usman kok 1000. Bukan Pak Usman namanya itu mah. Nama Usman bin Affan mah 1000 nyumbangnya. Nggak mungkin 1000 kalau Pak Usman itu. Iya Pak Abu, jaringannya banyak. Udahlah. Nah ini yang kecil-kecilnya, ini yang rutin tuh, ya rutin Pak. Untuk beli-beli semen, ongkos-ongkos tukang. Ibarat tukang itu kan, ongkos tukang ibarat itu, ongkos tukang gitu. Gimana? Jalan ibu-ibunya, jalan. Grill ya, rumah ke rumah. Dapatlah berapa. Kalau dulu kan beras ya, sekarang uangnya Pak. Siapin kencelengnya, buatin dari kenceleng biasa Pak Abu. Per bulan ambil, kalau per 7 hari ambil. Cuman tadi harus istiqomah yang nagihnya. Istiqomah yang nagihnya, amanah juga insya Allah. Harus bangga Pak, punya masjid tanpa bantuan dari manapun, hanya dari warga masyarakat. Puas Bapak nanti, coba lihat. Tapi kalau di masjid dibangun dari, mohon maaf, uang orang lain, uang dari sumbangan mana, udah jadi, gak akan rasa memiliki. Tapi kalau ini masjid dibangun sempurna, bersih masjidnya, megah masjidnya, rapi, karpetnya empuk, AC-nya dingin, imamnya enak, lihat Bapak, akan ada kenikmatan dalam sholat. Kenapa? Ini masjid dibangun oleh warga masyarakat sendiri. Amin. Allahumma amin. Saya doakan semoga rezekinya Bapak Ibu banyak,
Allah mudahkan insya Allah dalam hitungan waktu nanti ke depan masjid ini sudah berubah. Nanti udah jadi undang saya lagi Pak Abu. Nah, ya kan. Mana lagi kita ngaji lagi. Alhamdulillah. Yang penting mudah-mudahan ini masjidnya rame, makmur dan cepat jadi. Insya Allah. Itu saja mungkin. Itu aja Pak Abu. Talangnya nanti aja. Ya kan, nanti aja. Ya, mungkin Bapak Ibu nggak nyaman kalau orang ya nanti aja mungkin silakan monggo buat tim aja, buat tim nyebar kemana insya Allah. Jadi insya Allah. Kasih tahu juga saya kalau dalam bangun nanti ya, kasih tahu saya. Siapa tahu juga ada dikit-dikit rezeki juga ya kan Pak Abu kasih tahu. Nah, ya lumayan lah dapat tempat 30 sak semen jadi ya kan nempel nitip di sini kan insya Allah. Bapak Ibu itu saja mungkin saya mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Yang benar berangkat dari Allah, yang salah berangkat dari saya biasa kepada Allah saya mohon ampun, kepada itu saya mohon maaf. Untuk doa kita mohonkan pada guru kita, beliau Dr. Haji Muhammad Zaki, kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamidin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم ارحم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.